Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Afifah dengan NIM 21014222153. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Pemanfaatan YouTube sebagai Media Pembelajaran. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran memiliki banyak pengaruh. Menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran tentunya menjadi hal yang baru yang dapat dipelajari peserta didik karena biasanya mereka hanya dapat mempelajari sebuah materi melalui media penyampaian yang disampaikan guru atau buku pelajaran dari sekolah. Tetapi dengan adanya YouTube, kini siswa bisa belajar dengan mudah dimanapun dan kapanpun sesuka mereka. Belajar melalui YouTube juga dapat menjadi sesuatu hal yang baru karena biasanya mereka hanya belajar yang diterangkan guru di sekolah. Menurut Kamhar dan Lestari pada 2019, hadirnya berbagai media YouTube tentunya sangat membantu peserta didik maupun tenaga pengajar dalam proses pembelajaran. Terlebih di zaman sekarang ini di mana semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Menurut Hakim pada 2021, sistem belajar mengajar online membuat murid-murid lebih banyak mengakses berbagai materi pembelajaran melalui jaringan internet. Hal ini tentunya dapat menjadi tantangan bagi para murid untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi, baik itu literasi digital, literasi membaca, menulis, dan berbagai jenis literasi lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bermanfaat bagi murid-murid lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan peneliti menggunakan metode ini karena lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. Proses berperan penting pada penelitian kualitatif karena yang diteliti lebih jelas jika melakukan dalam proses pengamatan. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu video-video pembelajaran atau edukasi yang ada di YouTube, serta artikel-artikel terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melihat video-video di YouTube serta melihat berapa banyak orang yang melihat video pembelajaran atau edukasi yang ada di YouTube dan melihat komentar-komentar yang ada di YouTube. Langkah peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melihat seberapa banyak orang yang menonton atau menyimak video-video pembelajaran. Yang kedua, melihat seberapa banyak like yang diberikan pada video-video tersebut. Yang ketiga, melihat respon tanggapan mereka terhadap video yang sudah mereka tonton. Apakah mereka sudah mengerti atau justru mereka kurang puas dengan apa yang sudah disajikan. Dan yang keempat, melaporkan hasil pengamatan tadi ke dalam artikel penelitian. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pengantar tadi, bahwa menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran merupakan sebuah hal baru dan memiliki berbagai pengaruh terhadap siswa dan pengajar. YouTube ternyata menyediakan berbagai macam video-video pembelajaran yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat yang ingin belajar. YouTube ternyata memiliki pengaruh terhadap perkembangan pembelajaran siswa. Selain itu, YouTube memiliki berbagai macam keuntungan atau manfaat yang sangat menguntungkan siswa dalam proses belajar. Tapi di balik itu memang masih terdapat kekurangan dan kekurangan dari menggunakan YouTube untuk proses pendidikan. Poin pertama pada hasil penelitian ini yaitu pengaruh YouTube sebagai media pembelajaran. YouTube di era sekarang memiliki impact atau pengaruh besar terhadap masyarakat tak terkecuali di dunia pendidikan.
Menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran ternyata sangat berpengaruh pada siswa. YouTube memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola dan proses belajar siswa. Itu bisa dibuktikan dengan banyaknya channel-channel edukasi yang tersedia dan bisa diakses oleh pelajar sebagai tempat mereka belajar. Lalu pada saat COVID-19 melanda, banyak sistem pembelajaran menggunakan YouTube sebagai pertemuan pembelajaran di sekolah. Banyak guru-guru yang pada saat itu membuat video pengajaran agar para siswa bisa tetap belajar walaupun tinggal di rumah. Selain itu, anak atau siswa cenderung paham tentang sebuah materi melalui audio visual. Itu berarti YouTube memang sangat direkomendasikan bagi siswa yang ingin mempelajari lebih tentang suatu ilmu pembelajaran. Poin yang kedua yaitu keuntungan menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran ternyata tidaklah buruk. Ternyata menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran memiliki beberapa keuntungan yang didapat oleh siswa. Keuntungan tersebut diantaranya yang pertama, dengan berbagai jenis video yang tersedia di YouTube, para pelajar dapat memilih materi apa yang ingin mereka pelajari terlebih dahulu. Yang kedua, banyak video-video di YouTube yang menampilkan video berbentuk animasi yang akan menarik perhatian pelajar dan membuat suasana belajar mereka lebih seru. Yang ketiga, mereka dapat mengulang materi di video tersebut berulang-ulang dengan gratis. Yang keempat, hanya bermodalkan kuota atau WiFi, mereka dapat mengakses video pembelajaran dimanapun dan kapanpun sesuka mereka. Dan yang kelima, jika para pelajar ingin mencatat materi yang disampaikan pada video pembelajaran di YouTube, mereka dapat mempause atau mengulang video tersebut tanpa takut ketinggalan materi yang mereka tulis. Jadi mereka dapat menulis tanpa terburu-buru. Lalu poin yang ketiga yaitu kekurangan menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Selain keuntungan, ternyata penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran antara lain, yang pertama, bagi pelajar yang tidak memiliki WiFi di rumah, harus selalu memiliki kuota jika ingin mengakses video di YouTube. Yang kedua, pelajar tidak bisa bertanya jika terdapat penjelasan yang sekiranya mereka belum paham. Yang ketiga, dengan video-video yang tersedia, mereka perlu memakan lumayan banyak kuota untuk bisa menonton video tersebut. Yang keempat, terkadang jika jaringan sedang buruk, kualitas video yang dihasilkan juga tidak bisa maksimal. Itu akan menghambat proses pembelajaran bagi mereka. Dan yang terakhir, tidak semua siswa memiliki akses untuk memiliki ponsel di usia mereka yang masih sekolah. Walaupun bisa saja pinjam dari HP orang tua, tetapi terkadang orang tua tidak mengizinkan mereka untuk menggunakan handphone. Poin yang terakhir yaitu langkah-langkah mengakses YouTube bagi pelajar. Langkah-langkah menggunakan YouTube bagi pelajar yang baru memulai menggunakan YouTube untuk belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi YouTube yang tersedia di HP atau media lain seperti laptop, komputer, atau TV. Yang kedua, login YouTube terlebih dahulu. Dan yang ketiga, setelah login, pergi ke menu pencarian yang terdapat di bagian atas. Yang keempat, pilih video pembelajaran apa yang ingin kalian cari. Yang keempat, setelah kalian menemukan video yang ingin kalian tonton, tekan video tersebut dan mulailah menyimak video pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, setelah kalian menonton video tersebut, kalian bisa memberikan like, komen, atau subscribe pada video tersebut sebagai bentuk dukungan atau apresiasi karena akun tersebut menyediakan video yang kalian cari. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu YouTube menjadi salah satu aplikasi yang sangat berguna bagi para pelajar. Video-video edukasi yang tersedia di dalam YouTube menjadi terobosan baru bagi para siswa agar belajar tak hanya di sekolah saja. Dengan adanya YouTube, pelajar bisa belajar dimanapun dan kapanpun mereka mau. Akses penggunaan YouTube yang begitu mudah akan memudahkan
para pelajar dapat terus menggunakan YouTube untuk belajar. Menggunakan YouTube pada pelajar memiliki pengaruh yang signifikan pada mereka. Selain itu, menggunakan YouTube untuk belajar juga memiliki banyak kelebihan yang didapat. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika ingin bertanya atau kalian ingin menanggapi, silakan kalian bisa komen pada kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.